Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Chandra dari kelas Fibonacci. Jadi di sini untuk tugas ujian praktek kita saya ingin menjelaskan terkait program kelas saya buat yaitu Investment Risk Analysis and Stock Prediction using ARIMA model dan data yang saya pakai adalah dataset dari saham Telkom. Oke, jadi dari latar belakangnya, jadi investasi saham, kita tahu sendiri itu merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kekayaan dalam jangka panjang. Namun, investasi saham ini juga punya resiko yang tidak dapat dihindari, seperti fluktuasi harga saham yang tidak stabil. Oleh karena itu, investor itu perlu melakukan analisis resiko investasinya dan prediksi harga saham ke depannya untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana dan tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis resiko dan prediksi harga saham adalah dengan menggunakan algoritma ARIMA atau model dari ARIMA. Jadi masalah yang ingin saya coba jawab di sini adalah dari masalah ini saya coba selesaikan dengan model dari program saya. Yang pertama adalah bagaimana melakukan analisis resiko investasi pada saham Telkom, seberapa baik model ARIMA ini dalam prediksi harga saham Telkom, dan bagaimana strategi investasi yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis resiko dan prediksi harga pada saham Telkom ini. Oke. Oke. Jadi data dan variabel yang saya gunakan, jadi dataset saham Telkom ini merupakan kumpulan data historis harga saham PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau singkat TLKM yang dapat digunakan untuk melakukan analisis risiko dan prediksi harga saham di masa depan. Jadi secara garis besar datanya seperti ini, dan nanti yang kita pakai itu adalah date, fund, lalu ada volume juga, di mana mungkin untuk lebih lebih luas pandangan kita di eksplorasi data analisisnya dan juga close-nya juga. Oke. Next. Jadi masuk ke tahap reprocessing datanya. Yang pertama saya sendiri melakukan cek missing value-nya. Lalu jika ada seperti ini ada, saya akan mengganti nilai missing value-nya. Nah, di sini terlihat saya menggantinya dengan median. Nah, selanjutnya adalah mendapatkan atau memplot history fitur close dan sales volume, di mana di sini terlihat dari grafik line chart dari closing price atau harga saham pada saat penutupan hari dan juga besar banyaknya penjualan saham tersebut. Nah, selanjutnya kita mendapatkan grafik moving average. Grafik moving average periode 10, 20, dan 30, di mana moving average ini sendiri itu salah satu indikator teknis yang digunakan untuk analisis pasar saham. Jadi moving average sendiri itu merupakan rata-rata harga saham selama periode waktu tertentu yang dapat membantu mengidentifikasi tren dan level support or resistance yang sering muncul dalam istilah stock atau trading. Lalu 10, 20, 30 ini mewakili rata-rata harga saham selama 10, 20, dan 30 hari. Selanjutnya adalah grafik dan sebaran daily return. Jadi dari daily return ini merupakan sebuah indikator di mana yang digunakan untuk menunjukkan perubahan harga saham pada setiap hari perdagangannya. Daily return dihitung dengan membandingkan harga saham pada hari ini dengan harga saham pada hari sebelumnya dan kemudian membagi hasilnya dengan harga saham pada hari sebelumnya. Daily return ini pada saham itu penting untuk analisis risiko karena dapat membantu untuk mengidentifikasi fluktuasi harga saham dalam jangka pendek. Semakin besar fluktuasinya, maka semakin tinggi resiko investasi pada saham tersebut. Oke, dan dapat dilihat ya dari hasil program di atas, kita dapat melihat bahwa nilai annualized expected return pada saham Telkom ini adalah sebesar 7,07%, sedangkan nilai annualized risk-nya adalah sebesar 29,57%. Hal ini menunjukkan bahwa investasi ke saham Telkom cukup beresiko karena nilai annualized risk-nya yang relatif tinggi.
Namun nilai analyst expected return-nya cukup menguntungkan, sehingga apabila investor siap untuk menanggung risiko yang cukup besar, maka investasi ke saham Telkom dapat memberikan keuntungan menjanjikan. Nah, dari sini terlihat ya, ini dari perhitungannya sendiri, kita juga melakukan perhitungan dari data-datanya tadi. Oke, selanjutnya adalah processing data untuk prediksinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa, di mana seperti kita mengambil kolom atau fitur date dan open-nya. Lalu ini sebelumnya juga kita merubah menjadi database time pada database-nya, lalu kita mencari apakah ada data nil atau tidak, dan kita mengganti nilai nilnya itu dengan kita mengganti nilai-nilai dengan nilai kita mengganti kita mendrop nilai missing value-nya. Selanjutnya ini adalah grafiknya yang dimana ini sebelum dilakukan reprocessing dan ini setelah. Dan terlihat di sini ada missing value lah, tapi di sini di line chart-nya tidak ada. Selanjutnya adalah uji stationarity data menggunakan add Fuller ya, menggunakan Dickey Fuller. Nah, ini dari rolling mean dan standar deviasinya, di mana dapat digunakan dalam model ARIMA untuk membantu mengidentifikasi tren dan fluktuasi dalam data seri waktu atau data time series. Kedua parameter ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model ARIMA kita dalam memprediksi data dalam masa depan. Nilai-nilai ini, rolling mean dan standar deviasi, itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model kita, model ARIMA itu, untuk menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut atau mungkin evaluasi. Nah, selanjutnya ada ACF dan PACF atau autocorrelation, atau ada sebutannya CF dan PACF, yaitu ACF sendiri itu merupakan fungsi yang mengukur korelasi antara nilai-nilai dalam suatu seri waktu time series dengan nilai-nilai di waktu sendiri. Dan juga PACF itu adalah korelasi parsial antara dua nilai dalam seri waktu. Jadi kita tahu jadi ada autocorrelation dan ada partial autocorrelation. Dan juga ada yang disebut sebagai differencing. Nah, ini ada differencing pertama dan differencing kedua, di mana secara umum dari differencing ini itu digunakan saat untuk menghilangkan tren dan fluktuasi sementara dalam data, sehingga memudahkan model ARIMA itu untuk memprediksikan masa depan dan fluktuasi sementara. Atau mungkin bisa dikatakan jika data itu tidak stasioner, maka diperlukan differencing. Nah, selanjutnya adalah modeling dari ARIMA sendiri, yaitu autoregressive integrated matrix. Nah, ada tiga, autoregressive, integrated, dan moving average. Di sini ada tiga parameter, di mana merupakan model statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi data time series. Jadi seperti ini kita lihat, kita melakukan permodelan ARIMA dengan parameter 1, 2. Nah, ini adalah summary yang didapat dari atau result yang didapat dari model tadi. Selanjutnya berikut. Nah, ini adalah pembagian dari trend data dan test datanya. Nah, model Varimax ini menggunakan data time series ya dengan sekian data itu ya, dan telah tertampang sebagai data trend dan ada yang juga sebagai data test, dan memiliki nilai likelihood sebesar minus 36384,71 dan AIC atau AIK Information Criterion sebesar 12.227,422. Nah, nilai AIC ini lebih kecil menunjukkan model yang lebih baik. Dan untuk ARIMA 112 sendiri, bagi model dasarnya yang berarti terdapat satu lag pada proses autoregressionnya atau akhirnya, lalu satu lag pada proses differencingnya atau integratednya, dan juga dua lag pada proses moving average. Dan ini untuk nilai P-nya sendiri, P-value-nya sendiri. Dan ini nilai sigma-nya juga merupakan nilai dari variansi error dari model ini. Dan ada hasil uji Springbox
menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada residual model. Uji Jakbera menunjukkan bahwa distribusi residual model tidak normal karena di bawah 0,05. Nah, sebenarnya dari hasil Harimax ini, dari result ini dapat disimpulkan bahwa model ini cocok digunakan untuk melakukan prediksi pada data test dengan memperhatikan keterangan pada distribusi residual model. Kesimpulannya, yang membahas untuk menjawab perumusan masalah tadi, di mana analisis resiko investasi pada saham Telkom ini dilakukan dengan cara sangat tidak lengkap ya, dan masih belum lengkapi di PPT ini, tapi mungkin akan saya sampaikan bahwa dengan cara melihat tadi ya daily return-nya gitu. Jadi terkait dari return-nya itu kita bisa melakukan perhitungan terhadap analyze risk-nya dan bisa menyimpulkan bahwa apakah data saham ini itu atau saham ini itu untuk prospek kedepannya itu cukup beresiko atau tidak jika kita investasi itu. Nah, model ARIMA sendiri memprediksi harga saham Telkom ini dengan sangat baik. Model ARIMA dianggap sebagai salah satu metode yang paling efektif untuk memprediksi harga saham, seperti penggunaan tadi ada MSE, MAE, dan RMSE sebagai pembanding hasil prediksi model dengan nilai aktual atau sesungguhnya. Model ini menggunakan ARIMA 112 yang tadi, yang hasilnya dari modelnya sudah cukup baik dalam melakukan prediksi dengan nilai AIC sebesar 12.777,422. Dan tadi juga sempat saya singgung di bagian penjelasan dari Harimax result-nya. Nah, dari strategi investasinya cukup banyak dan cukup beragam, baik dari jangka pendek, jangka panjang, dan juga bagaimana strategi investasi dengan melihat dari model ARIMA tadi gitu. Jadi yang pasti jika terlihat dalam model perkiraan itu akan turun, maka yang pasti kita mungkin harus berpikir 2 kali untuk melakukan pembelian terhadap sahamnya. Tapi jika diputuskan tren naik, mungkin bisa menjadi salah satu patokan atau kriteria atau sebuah alasan untuk membeli atau berinvestasi saham kepada perusahaan telekomunikasi Indonesia atau perusahaan Telkom ini. Ya, mungkin selebihnya terdapat pada slide bagi berikut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pasti yakin bahwa hasil yang saya atau paparan yang saya jelaskan itu kurang sempurna. Tapi saya juga masih belajar dan semoga dapat menambah wawasan terus pada program AI Mastery di Orbit Future Academy. Sekian dari saya, Abdullah Sandafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.